Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Ibu Tantina dan teman-teman sekalian, kami dari kelompok H akan mempresentasikan hasil diskusi kami untuk tugas di week 11. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, Ariyanti Ayrana Dwita dengan NPM akhir 013. Saya Elsa Keisha Grestandian dengan nomor NPM akhir 204. Saya Yelira Enumbi, NPM akhir 418. Dan saya Jaka Patra Wahizin dengan NPM akhir 407. Ya baik, di sini saya akan menjelaskan soal B11 1 itu depresiasi untuk periode parsial SL, SJD, dan DDB. Perusahaan Aladin membeli mesin 2001 pada tanggal 1 Mei 2022. Informasi berikut terkait dengan mesin 2001 dikumpulkan pada akhir Mei. Harga itu 85.000, syarat kredit 2/10 N/30, biaya pengiriman 800.000, biaya persiapan dan instalasi 3.800, biaya tenaga kerja selama operasi produksi reguler 10.500.000. Mesin dapat digunakan selama 10 tahun. Setelah itu nilai sisa akan menjadi 0. Aladin bermaksud untuk menggunakan mesin hanya selama 8 tahun. Namun setelah itu ia diharapkan dapat menjualkan seharga 1.500. Faktur untuk mesin 2001 dibayarkan pada tanggal 5 Mei 2022. Aladin menggunakan tahun kalender sebagai dasar untuk menyusunan laporan keuangan. Lalu instruksinya itu A, hitung beban depresiasi untuk tahun yang ditunjukkan menggunakan metode berikut. Bulatkan ke dolar terdekat. 1. Metode garis lurus untuk tahun 2022. 2. Metode jumlah digit untuk tahun 2023. 3. Metode saldo menurun ganda untuk tahun 2022. Lalu bagian B, misalkan KT Kroon, Presiden Aladin memberitahu Anda bahwa karena perusahaan baru didirikan, dia berharap beberapa tahun sebelum produksi dan penjualan mencapai tingkat optimum. Dia meminta Anda untuk merekomendasikan metode depresiasi yang akan mengalokasikan beban depresiasi perusahaan lebih sedikit pada tahun-tahun awal dan lebih banyak pada tahun-tahun akhir masa pakai aset. Metode apa yang Anda rekomendasikan? Next. Selanjutnya menghitung biaya perolehan mesin. Keterangan biaya beli harga beli 85.000, biaya pengiriman 800, biaya persiapan dan instalasi 3.800, total biaya perolehannya itu adalah 89.600. Biaya tenaga kerja tidak termasuk dalam biaya perolehan itu 10.500. Jawaban B11 menghitung depresiasi. 1. Metode garis lurus untuk tahun 2022 untuk keterangan nilai. Biaya perolehan 89.600, nilai residu 1.500, umur ekonomis 8 tahun, depresiasi tahunan 89.600 dikurangi dengan 1.500 dibagi 8 menjadi 11.012. Lalu depresiasi 2022 8 bulan 11.012
12 dikali dengan 8/12. Jadi totalnya 7.341. Lalu nomor 2, metode jumlah digit untuk tahun 2023. Keterangan nilai biaya perolehan 89.600, nilai residu 1.500, umur ekonomis 8 tahun, lalu jumlah digit tahun itu 8 ditambah 7, tambah 6, tambah 5, tambah 4, tambah 3, tambah 2, tambah 1 menjadi 36. Lalu depresiasi tahun kedua itu 89.600 dikurang dengan 1.500 dikali 7/36 menjadi totalnya 17.130. Lalu yang ketiga, metode saldo penurun ganda untuk tahun 2022. Itu keterangan nilai biaya perolehan 89.600, lalu tingkat depresiasi 2 kali 1 menjadi 25%. Lalu depresiasi 2022 8 bulan. 89.600 dikali 25% kali 8/12 menjadi totalnya 14.933. Soal yang B yaitu misalkan Catgrow, Presiden Aladdin memberitahu Anda bahwa karena perusahaan baru didirikan, dia berada beberapa tahun sebelum produksi dan penjualan mencapai tingkat optimum. Dia meminta Anda untuk merekomendasikan metode depresiasi yang akan mengalokasikan beban depresiasi perusahaan lebih sedikit pada tahun-tahun awal dan lebih banyak pada tahun-tahun akhir masa pakai aset. Metode apa yang Anda rekomendasikan? Jika Presiden Catgrow menginginkan beban depresiasi yang lebih kecil di awal dan lebih besar di tahun-tahun akhir, maka merekomendasikan mereka dalam metode aktivitas, yaitu unit of production. Alasan beban depresiasi tergantung pada pemakaian aktual, bukan waktu. Yang kedua, jika produksi rendah di awal dan meningkat seiring waktu, beban depresiasi akan mengikuti pola itu. Oke, selanjutnya soal P11.2. Biaya peralatan yang dibeli oleh Carsleton SA pada tanggal 1 Juni 2022 adalah 89.000 euro. Diperkirakan bahwa mesin tersebut akan memiliki nilai sisa sebesar 5.000 euro pada akhir masa pakainya. Masa pakainya diperkirakan selama 7 tahun. Total jam kerjanya diperkirakan 42.000 dan total produksinya diperkirakan 525.000 unit. Selama tahun 2022, mesin tersebut dioperasikan selama 6.000 jam dan diproduksi sebanyak 55.000 unit. Selama tahun 2023, mesin tersebut dioperasikan selama 5.500 jam dan diproduksi sebanyak 48.000 unit. Lalu instruksinya, hitung biaya penyusutan pada mesin untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dengan menggunakan metode berikut. Yaitu yang pertama, garis lurus, yang kedua, unit output, yang ketiga, jam kerja, yang keempat, jumlah digit tahun, lalu yang kelima adalah saldo menurun 2 kali lipat dari tarif garis lurus. Lalu jawaban P11.2 diketahui cost of machine sebesar 89.000, lalu residual value-nya 5.000 euro, lalu useful life-nya 7 tahun, dan total working hours-nya 42.000 hours. Terus habis itu total estimate production-nya 525 units, dan 2022 dimulai dari tanggal 1 Juni sebanyak 6.000 hours. Terus habis itu unitnya 55.000 unit, lalu di tahun 2023 sebanyak 5.500 hours, terus habis itu unitnya sebanyak 48.000. Lalu kita disuruh menentukan straight line method atau metode garis lurus. Metode garis lurus rumusnya yaitu depreciation per year didapat dari cost dikurangi residual value dibagi dengan useful life.
yaitu 84.000 didapat dari 89.000 dikurangi 5.000. Jadi 84.000 dibagi dengan useful life-nya 7 tahun menjadi 12.000 euro. Lalu tahun 2022 dihitung untuk 7 bulan, berarti secara parsial. 12.000 euro dikali dengan 7 per 12 sama dengan 7.000 euro. Lalu di tahun 2023, 12.000 euro dikali dengan 12 per 12 atau 1 sama dengan 12.000 euro. Lalu yang B, unit of output method, rumusnya yaitu rate per unit didapat dari cost dikurangi residual value dibagi dengan estimated production, yaitu totalnya 84.000 dibagi dengan 525.000 sama dengan 0,16. Lalu untuk tahun 2022, 55.000 didapat dari data yang diketahui ini tadi dikalikan dengan 0,16 sama dengan 8.800 euro. Lalu tahun 2023, 48.000 dikali dengan 0,16 menjadi 7.680 euro. Lalu C, working hours method. Rumusnya adalah rate per hour didapat dari cost dikurangi residual value dibagi dengan working hours sama dengan 84.000 dibagi 42.000, yaitu didapat 2 euro. Lalu tahun 2022, 6.000 hours dari data yang diketahui dikalikan dengan 2 euro sama dengan 12.000 euro. Lalu tahun 2023, 5.500 dikalikan dengan 2 euro menjadi 11.000 euro. Selanjutnya yang D, sum of the years digits atau SYD didapat dari 7 ditambah 6 ditambah 5 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 1 menjadi 28. Karena sesuai soal tahunnya itu yaitu selama 7 tahun. Lalu depreciable base-nya dari cost dikurangi residual value jadi 84.000 euro. Lalu di sini ada tabel depresiasi. Yang pertama yaitu tahun 2022, depreciable base-nya 84.000 dengan tahunnya 7 per 28, lalu annual expense-nya 21.000, dan partial year-nya 7 per 12 karena tidak dihitung selama 1 tahun, karena dimulai dari 1 Juni, jadi dihitungnya 7 per 12. Lalu current year expense-nya 12.250, lalu akumulasi depreciation 12.250. Lalu tahun 2023, depreciable base-nya 84.000 dengan tahunnya 6 per 28, lalu annual expense-nya 18.000, dan partial year-nya dikosongi karena dia dihitungnya per tahun, jadi 12 per 12. Lalu current year expense-nya 18.000 tetap dari annual expense. Lalu akumulasi depreciation-nya 30.250. Lalu yang kelima yaitu declining balance twice the straight line rate. 2 kali garis lurus, yaitu 1 dibagi 7, yaitu 14,29%. Lalu declining balance rate-nya 2 dikali dengan 14,29% sama dengan 28,57%. Lalu untuk tahun 2022, book value awalnya 89.000 euro, dan depresiasinya 28,57%. Lalu depresiasi tahunannya yaitu 89.000 dikalikan dengan 28,57% menjadi 25.429 dikalikan dengan tahun parsial yaitu 7 dibagi dengan 12. Lalu akumulasi depresiasinya 14.833,58. Lalu nilai buku akhirnya yaitu
89.000 dikurangi dengan 14.833,58 menjadi 74.166,42. Lalu untuk yang tahun 2023, book value awalnya 74.166,42 dikalikan dengan depresiasi sebesar 28,57% menjadi 21.190,40 untuk depresiasi tahunannya. Lalu, akumulasi depresiasinya 36.023,99, lalu nilai buku akhirnya 52.976,1. Lalu selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Itu soal deflasi. Soalnya itu PT Sumber Jaya Mineral membeli konsensi tambang batubara pada 1 Juli 2025 dengan harga 30 miliar. Selain itu, perusahaan mengeluarkan biaya studi kelayakan sebesar 3,5 M dan biaya perizinan sebesar 1 M, biaya reklamasi air tambang perkiraan sebesar 2 M, nilai residu perkiraan sebesar 4 M. Total cadangan batubara yang dapat ditambang adalah 6 juta ton. Jadi next. Oke, berikut adalah perkiraan produksi tiap tahun. Untuk tahun 2025 itu 600.000 ton, 2026 1.300.000 ton, 2027 1.400.000 ton, 2028 1.200.000 ton, 2029 1.500.000 ton. Jadi totalnya itu ada 6 juta. Kita diminta untuk menghitung harga perolehan tambang batubara, hitung nilai depresi per ton, dan menghitung beban depresi untuk masing-masing tahun. Next. Nah, untuk yang A itu menghitung harga perolehan tambang batubara. Jadi harga beli tambang sebesar 30 M, biaya studi kelayakan 3,5 M, biaya perizinan 1 M, dan biaya reklamasinya itu 2 juta. Kalau di total jadi biaya perolehannya itu 36,5 M, lalu dikurangi dengan nilai residu sebesar 4 M, jadi harga perolehannya itu 32,5 M. Oke. Untuk yang B, itu menghitung nilai depresi per ton. Jadi untuk rumusnya itu total cadangan tambang dibagi sama total biaya yang dapat didepresi. Jadi 32,5 M dibagi sama 6 juta. Jadi totalnya itu 5.417 per ton. Lalu untuk soal yang C, itu disuruh untuk menghitung beban depresi untuk masing-masing tahun. Jadi untuk tahun 2025 produksinya itu 600.000, terus depresinya ini didapat dari harga produksinya dikali sama 5.417. Jadi itu tahun 2025 beban depresinya itu 3.250.200.000. Terus yang untuk tahun 2026 produksinya itu 1,3 juta. Jadi beban depresinya itu 7 M sekian. Untuk yang 2027 produksinya itu 1.400.000, jadi beban depresiasinya itu 7,5 M sekian. Untuk 2028 itu produksi per tonnya itu 1.200.000. Jadi beban depresinya itu 6,5 M sekian, dan 2029 produksinya itu 1.500.000. Jadi beban depresinya itu 8,1 M sekian. Dan totalnya itu untuk produksinya 6 juta, untuk beban depresinya 32,5 M sekian. Sekian presentasi dari kelompok H, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.